به المخلوقات الموجودات في هذه الكائنات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah Masjid Kyai Haji Suja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare? Kira-kira udah dengar kata pripun kabare, udah ketahuan ini orang mana kan? Wah, iki udu wong Medan. Iki mboten wong Jogja. Karena dialeknya tidak pas, kan gitu kan. Berusaha apapun saya Pak untuk mempaskan dialek tetap tak bisa. Bade tempundi Pak, jenengan wong pundi? Langsung ditanya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sudah lama berada di Jogja, tapi untuk dialek itu ternyata sulit untuk dipelajari. Bahkan ada yang mengatakan tak akan bisa kecuali lahir di Jogja. Tapi walaupun begitu, kalau ngaji saya terus berusaha pakai bahasa Jawa, Pak. Karena kadang-kadang yang ikut ngaji kan orangnya macam-macam. Ada yang sudah tua tak bisa bahasa Indonesia, Pak. Pernah suatu kali curhat dengan saya selepas pengajian pakai bahasa Jawa kromo. Pada akhirnya saya cuma nggih. Nah, akhirnya saya berusaha belajar. Nah, insya Allah sekarang sudah bisa Pak. Walaupun bahasa Jawanya masih ngokong nggih jenenge. Nah, ngokong ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Hari ini penuh di lantai 2 ini saya lihat. Penuh jamaahnya, luar biasa. Insya Allah kedepannya penuh sampai atas. Tak mau saya di atas, Ustaz, panas. Insya Allah sampai atas lagi, masjidnya ditambah lagi. Jadi setiap ngaji kita penuh sampai parkiran. Amin Allahumma. Bapak Ibu, siapa yang kumpulkan kita di masjid ini? Allah. Siapa yang ketuk pintu hati Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah sehingga Bapak terpanggil untuk datang ke masjid ini? Dikirim broadcast pengajian Ahad pagi bersama Sultan Kumala Pontas Nasution. Siapa ini? Dilihat foto di poster ganteng putih. Begitu lihat asli, lihat sendirilah ya. Nah, kemudian Allah ketuk pintu hati kita untuk menjemput yang namanya kebaikan, karena kebaikan emang harus dijemput, Pak. Betul. Hidayah harus kita datangin, Pak. Betul. Agar apa? Agar kita ini bisa terus berubah menjadi insan-insan yang terbaik. Agar hati kita ini tidak menjadi keras. Ada yang mengingatkan hati tak menolak. Ada yang mengingatkan hati kita lembut, kemudian menerima kebaikan-kebaikan itu. Tak hanya sampai di situ, kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang hari ini atau kemarin kita dapat. Maka alhamdulillah, kalau hari ini hati kita masih terpanggil, maka alhamdulillah iman itu masih melekat di dalam hati kita. Kalau hari ini ringan langkah kaki kita dari rumah, dari tempat pekerjaan, dari manapun, kemudian berangkat ke sini, alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masih ada sinar-sinar kebaikan yang terpancar dalam diri kita.
Begitu pula salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kelak kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari kelak nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi kita nggak kenal ya kenalan kan gitu. Gimana mau sayang kalau nggak kenal? Jadi kenalan dulu. Nama saya Sultan Kumala Pontas Nasution. Dowo ya, okay. Kira-kira orang mana Pak? Orang Medan, ya, Sumatera Utara. Jadi marganya Nasution. Ada yang punya marga di sini Pak? Oh, nggak ada ya. Kemudian dulu saya kuliah di Universitas Gambar Matahari, UGM, UMY Pak ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijogo, dan sekarang mengurus pondok tahfidz Muhammadiyah Ibnu Juraimi di Tegalrejo. Insyaallah udah pada tahu nggih Pak? Belum ya? Nggih. Nah itu aja lah perkenalan yang gak usah lama-lama kan. Nanti pada akhirnya kenalan terus. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kemudian Allah lanjutkan, wattaqullah, bertakwalah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba kita perhatikan Pak, begitu sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, hingga Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba kalian perhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok atau kehidupan akhirat. Pak, percaya dengan yang namanya mati? Wah, diam semua, nggak percaya. Percaya nggak Pak ya? Cepat atau lambat datang menghampiri kita. Tua atau muda, tak pandang usia. Kaya atau miskin, tak pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Punya jabatan atau tak punya jabatan, kelak engkau semua akan berpaling menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kalimatnya, coba perhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Ada yang umurnya 80 tahun Pak? Tak ada ya. 70 tahun ada, 60 tahun ada, 50 tahun ada, bahkan saya lihat di sini ada yang mungkin 20 tahun. Andaikan Allah panggil, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tanya coba diri kita, sudahkah pantas surga untuk kita? 40 tahun Allah beri kesempatan Pak, coba tanya diri kita, banyak baiknya atau banyak jeleknya? 50 tahun Allah beri kesempatan, tanya diri kita Pak, banyak manfaatnya atau banyak nyusahin orangnya? Tak perlu dijawab Pak, yang perlu menjawab itu adalah diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau mau besok berada di golongan kanan, ashabul yamin, golongan yang berseri-seri wajahnya, senang, gembira. Sebab apa? Sebab akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berada di ashabul yamin, maka dunia tempat kita memperbanyak amal. Atau mau sebaliknya Pak,
kita mau berada di ashabus shimal. Apa tuh Pak ashabus shimal? Golongan kiri, golongan yang menyesal. Bahkan mereka minta dihidupkan lagi ke bumi hanya untuk beramal, hanya untuk bersedekah. Jadi selama masa itu belum datang, mari sama-sama memperbaiki diri sesuai dengan tema kita pagi hari ini, menjadi penduduk surga. Temanya ini luar biasa, menjadi penduduk surga. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjadi penduduk surga? Tentu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, perhatikan ayatnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalimatnya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal salih. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti yang pertama, kalau mau jadi penduduk surga sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah, harus apa Pak? Menjadi orang yang beriman, kemudian beramal saleh. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita meningkatkan amal saleh kita? Hari ini kita berkumpul, Pak. Ini merupakan upaya-upaya kita untuk meningkatkan amal saleh kita. Betul. Hari ini kita berkumpul Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, upaya-upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Hari ini kita tahu bahwasanya salah satu penduduk surga adalah mereka yang terus beramal saleh dan iman tetap melekat di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tak ada kata tentunya yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan alhamdulillah. Sebab apa? Sebab hari ini kita berusaha untuk menjadi penduduk surga tersebut. Sebab hari ini semoga dan selanjutnya kita bahkan bisa semuanya tanpa terkecuali hari ini yang berkumpul benar-benar menjadi penduduk surga. Maka sebelum datang tadi yang namanya batas, yang sebelum datang yang namanya ajal, maka perbanyaklah amal. Coba kita perhatikan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Allah ingatkan kita, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang, qala, kemudian ia berkata, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Hidupkan aku kembali, aku ingin beramal yang saleh. Jangan sampai kemudian Pak, penyesalan itu datang di akhir. Ketika amal ini tak banyak, kemudian mereka minta, ya Allah, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Allah, kembalikan aku ke dunia, aku ingin beramal yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mau masuk surga Pak? Sedikit sekali yang jawab. Mau masuk surga Pak? Bu? Kira-kira udah pantas belum surga buat kita? Nggak tahu. Nah, itu pantas kita tanya untuk diri kita. Itu bang saya Pak. Kita mau masuk surga, tapi di dunia leyeh-leyeh, enak tenan. Perang ngopo-ngopo mlebu swarga. Kalau mau masuk surga, maka pertanyaan yang pertama harus muncul,
Pantas nggak surga buat kita? Kalau belum pantas, mari sama-sama memantaskan diri di hadapan Allah, sehingga besok kita berada di ashabul yamin, mudah langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bu, Pak, rahimani wa rahimakumullah, bertakwa. Dalam Quran surah Ali Imran, penduduk surga, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa terdapat balasan di sisi Rabb-nya, di sisi Rabb mereka berupa surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti yang kedua adalah takwa. Lanjutnya, fiha anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwan minallahi wallahi basirun bil ibad. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi yang kedua, kalau mau jadi penduduk surga harus takwa. Pertanyaannya, takwa itu apa, Pak? Sering kita dengar khotib Jumat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa itu al-amalu bi taatillah. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nuri minallah. Dengan cahaya atau dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan. Mengerjakan amal sesuai dengan dalilnya. Wajaa sawabillah. Kemudian mengharap ampunan Allah. Wa tarki ma'asi Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah atau ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makhafata azabillah, yaitu dan takut kepada azab Allah. Itulah definisi takwa. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pernah suatu ketika Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, tentang aktsari ma yudkhilun nas, tentang perkara yang banyak memasukkan seseorang al jannah, ke dalam surga. Jadi Nabi ditanya, perkara apa yang membuat banyak orang masuk ke dalam surga? Faqala, kemudian Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasin an wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Kemudian ditanya kembali, apa yang membuat manusia banyak masuk ke dalam neraka? Faqala al-famu, kemudian Nabi menjawab, al-famu berarti mulut, wal farju, dan kemaluan. Jadi yang perkara buat masuk orang surga banyak, satu takwa, dua akhlak yang baik. Dan sebaliknya, perkara yang membuat banyak manusia masuk ke dalam neraka adalah mulut yang tak dijaga, dan kemudian kemaluan pula yang tak dijaga. Coba ingat, Pak, berapa banyak yang kita sakiti hatinya. Pernah kita menyakiti hati orang lain? Mungkin kita tak sadar, kan gitu, Pak. Bu rahimani wa rahimakumullah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tips nih biar bisa terus meningkat ya. Saya kasih tips. Nah, tipsnya ini kita tips bareng-bareng. Biar setiap kali mau buat salah, belum sholat, ingat, ada di antara kita yang sudah punya kain kafan, Pak. Bu, ibu-ibunya diam-diam, saya khawatir zikir ya. Biasanya ibu-ibu itu semangat, coba kita, Bu, gitu enak. Udah pada beli kain kafan,
Belum. Bapak sudah? Dereng, istri wae belum kok. Oh. Berarti artinya istri mungkin duluan kan gitu Pak. Coba Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau punya kan ada lemari di kamar, beli kain kafan, taruh di lemari yang sering kita buka. Klik. Setiap mau selepas mandi ganti baju buka lemari. Lihat kain kafan. Astagfirullah, dereng sholat. Akhirnya salat. Karena kamu kalau mau terus meningkat, banyak-banyak ingat mati kan gitu Pak. Hari pertama kita ini kalau sudah terbiasa Pak Bu, biasa kan gitu. Orang biasa maksiat ya biasa aja. Biasa lihat kain kafan cuma hari 1, 2, 3 aja rasa takut. Besok udah wah mungkin kafan. Kemudian hari berikutnya Pak Bu, coba ambil kain kafan jadiin selimut. Wah selimut kotor, besoknya jadiin selimut. Selimut dulu, selimut kan cuma segini nih kan. Setelah dijadiin selimut, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, agak matikanlah lampu kamar. Tidur, takut tuh. Terbangun tengah malam tahajud kan gitu. Wah astagfirullah, tahajud saya ternyata masih hidup kan gitu. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, udah biasa selimut dengan kain kafan kan. Besoknya kerukupan. Tekan atas kerukupan. Pateni lampu, kunci kamar. Plek. Nah, di sini agak dipasanglah murattal. Ini jenengan udah pakai kerukupan ini ya. Matiin lampu, kunci kamar udah gelap, pasang murattal. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Itu udah agak merinding kita kan Bapak Ibu rahimahullah. Tapi karena sudah terbiasa akhirnya biasa. Wah mung murattal karo selimutan karo kain kafan biasa. Saya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah masuk kolong. Karena lebih gelap masuk kolong. Wah nggak punya kolong. Ini yang agak lebih ekstrim. Gali sedikit lubang di kamar. Gali sedikit lubang, jenengan masuk. Seperti posisi mayit, pasang murattal. Kalau sampai detik itu belum berderai air mata kita Pak, belum takut kita sama Allah, mungkin hati kita ini sudah mati. Kalau sampai detik itu sudah berbaring kita mengenakan kain kafan, ditutup pintu, dimatikan lampu, Yasin wal Qur'anil Hakim, belum menetes air mata kita Pak. Belum takut kita, belum sadar kita bahwasanya ajal menjemput kita, belum bertambah amal kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka mungkin ada yang salah dengan hati kita, maka mungkin ada yang salah dengan diri kita. Sampai detik itu belum percaya kita kematian itu akan datang menghampiri kita. Maka innalillah. Ini tips. Kalau mau praktek silahkan kan. Kalau tak mau praktek tak apa-apa. Maka ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengapa imamahnya itu gede-gede? Mereka pakai sorban-sorbannya kan gede. Itu karena kain kafan yang dililitkan di kepalanya. Kenapa? Mereka selain ulama pemimpin, ketika buat salah yakin ada kain kafan yang akan membalut tubuhmu. Sehebat apapun engkau, seluas apa jabatan engkau, sekaya apa engkau, setampan apa engkau, seglowing apa engkau, kelak engkau akan kembali seperti tulang. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal yang selama ini kita
kita persiapkan atau kita lakukan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, bapak rahimani wa rahimakumullah, sebelum tidur kita bergumam, esok aku akan bertaubat, kan gitu. Sesok wailah taubatnya. Esok pun tiba, mentari naik ke atas, mentari terbangun, namun tidak dengan kita. Artinya apa? Artinya ternyata mentari bangun, kita telah berada di alam yang lain. Kita katakan besok saya akan taubat, ternyata sampai detik itu belum sampai taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jangan menunggu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jangan tertipu dengan usia muda. Sebab apa? Sebab syarat mati tidak harus menjadi tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti terlantar sakit. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Hari ini berita lelayu dibacakan untuk si fulan, mungkin nama kita besok juga akan diberitakan oleh saudara kita. Maka sebelum masa itu datang, mari terus bertakwa, beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya ciri atau penghuni surga yaitu bersedekah di waktu lapang dan sempit. Jadi waktu lapang dia tetap sedekah, waktu sempit tetap sedekah. Dalam Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi kan takwa, ini takwa lagi. Ada lanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dilanjutkan, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala senang maupun susah. Orang-orang yang menahan amarah, yang suka memaafkan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Coba lihat, orang yang sedekah luas, waktu luas dan waktu sempit. Orang yang mampu menahan amarah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi itu ajarkan sama kita, kalau lagi marah, ibu, bapak marah nih bu, jenengan iki ngene, kemudian ibu, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Pak? Wah, bahaya yang terjadi, perang dunia ketiga kan gitu. Melayang kompor gas nggak bisa diangkat, bisa melayang kan gitu, melayang piring. Maka kalau salah seorangnya marah, maka yang satu diam Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nggak usah itu membakar amarah jadinya kan, ibaratnya bensinnya atau pertalite. Bensin udah nggak ada Pak ya, pertalite tambah terbakar. Maka kalau ada salah satu yang marah, diam, pergi ambil wudhu. Kalau marahnya lagi berdiri, duduk. Nah, karena ini salah satu nanti bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Bu rahimani wa rahimakumullah, maka ada 3 jenis rezeki. Ya, ada 3 jenis rezeki. Sing setunggal, apa yang engkau makan akan sirna. Jenengan pernah makan kambing guling, tengkleng, sapi. Nah, kalau ini mesti saya semua makan sapi, Idul Adha sapi. Mohon maaf, begitu selesai makan, pergi ke kamar kecil, yang keluar sapi atau kambing lagi? Hah? Atau makan ayam yang keluar potok.
yang keluar sama. Jenengan mau makan semahal apapun, dengan jenengan makan semurah apapun, yang keluar tetap podo. Artinya apa? Semua yang engkau makan akan sirna. Betul nggak Pak? Yang kedua, apa semua yang engkau kenakan akan usang. Ibu-ibu ada yang pakai jilbab 5 juta hari ini, atau bapak pakai baju harganya 10 juta ada Pak. Oh, diam as-sukutu alamatur ridha. Diam itu berarti iya ya. Berarti banyak di sini yang pakai baju 10 juta ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang engkau kenakan akan usang. Baju mau semahal apapun, kira-kira dipakai 10 tahun, kira-kira usang nggak Pak? Usang nggak Bu? Usang. Jilbab ibu atau pakaian pengajian yang dibeli dengan harga mahal, nah, kira-kira usang nggak? Usang 5-10 tahun kemudian. Tapi ada kata Nabi, sebenar-benar rezeki yang engkau miliki, apa yang engkau infakkan, apa yang engkau berikan di jalan Allah, maka inilah sebenar-benar harta yang engkau miliki. Silahkan Pak mau investasi, monggo, tapi jangan lupa investasi akhirat. Jangan lupa investasi akhirat. Hari ini ada yang berinvestasi akhirat, ada. Nah, besok mungkin pengajian ini di cover 1 orang snacknya. Amin. Kok sedikit ini yang mengejar kebaikan ini ya? Oh, di sini Ustaz mainnya itu ilmu batin kan begitu. Cukup nih. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nah, orang yang menginfakkan hartanya waktu lapang dan waktu sempit. Ada yang infak Pak Bu 50 miliar 1 orang. Dia infak untuk rumah sakit. Kira-kira ini kalau beli kopi kita yang pagi hari ini penuh dengan air masjid kita Pak, atau beli lemper 50 miliar, sebanyak apa lempernya Pak? Sangat banyak kan? Sangat banyak. Maka kalau iri sama orang yang suka infak, menginfakkan di hartanya di jalan kebenaran, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh iri sama orang yang suka infak, boleh. Agar apa? Agar kita bisa juga menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian penyesalan itu datang sama kita. Kenapa? Dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-10. Coba kita perhatikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu. Oke. Suara saya kenceng. Bisa. Kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku. Perhatikan Pak, menunda kematianku sedikit lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bayangkan ternyata ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, coba tadi amal yang meninggal penghuni surga Pak. Kenapa dia ingin hidupkan lagi? Karena balasannya surga. Bersedekah pengen dihidupkan lagi. Kenapa? Pengen ditunda kematiannya. Kenapa? Karena balasannya surga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Surga balasannya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai menyesal. Udah berapa nih ciri-cirinya tadi?
3 atau 4? 3. Yang keempat, khasyatullah. Apa tuh? Takut kepada Allah. Ini kenapa mic-nya mati hidup ini ya? Oke, dengar Pak Ibu ya. Khasyatullah, takut kepada Allah. Barang siapa takut kepada sesuatu, maka dia akan berlari meninggalkannya. Betul. Jenengan kalau lihat orang yang memberi hutang jenengan, takut nggak jenengan? Takut kan? Atau jenengan yang mahasiswa ketemu dengan dosen, ada istilah mereka dosen killer. Wah, killer ini kan pembunuh ya. Ya saya pun takut ya. Nah, dosen killer maka lari dia. Barang siapa yang takut kepada sesuatu maka dia akan berlari meninggalkannya. Namun barang siapa yang takut kepada Allah maka dia justru akan berlari menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau takut sama Allah maka kita sholat, kan gitu Pak. Kalau takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita puasa. Kalau takut sama Allah maka kita tidak akan zalim. Coba kita perhatikan dalam Quran surah ayat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada disediakan dua surga. Jadi kalau takut Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka insya Allah kita akan terus menambah kebaikan kita. Ini ada cahaya ini Bapak Ibu ya. Oke. Coba ini saya agak maju aja lah Bapak ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang sangat menarik ya. Kisah yang sangat menarik. Kisah sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ustaz Hamzah, ini kok mati-mati ya? Ustaz Hamzah, ini kok mati-mati ya Ustaz Hamzah? Ustaz Hamzah ini sahabat saya Bu, cuman sekarang beliau sudah agak kurusan saya lihat Ustaz Hamzah ini. Ustaz Hamzah di mana ya? Udah, lanjut aja. Kan mati lagi Pak. Habis baterai bagaimana? Saya nggak usah pakai mic, kedengeran nggak Bu? Yang belakang? Tuh, off. Nah, itu mungkin Pak ya. Wah, Masya Allah. Habis baterai kelihatannya. Nah, Masya Allah. Jelas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang menarik ya. Kisah sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Abdurrahman, orang yang masih muda Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kisaran umurnya masih belasan tahun. Tapi dia ini sudah dekat dengan Nabi dan sudah menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW. Suka bantu Nabi. Siapapun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam satu riwayat orang jenengan kita belum berjumpa dengan Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi. Kalau misalnya kita berjumpa dengan Nabi, dalam satu riwayat dijelaskan, maka kita akan memuliakan Rasulullah SAW, padahal kita belum kenal sama sekali. Bayangkan, begitulah luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sa'labah pernah suatu ketika Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah pergi berjalan di sekitaran kota Madinah. Hingga kemudian ia melewati sebuah rumah, yang mana rumah tersebut Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah tersingkap oleh derayan angin. Dan kemudian dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Ini masih muda Pak.
Kemudian apa yang kemudian terjadi dengan Sa'labah bin Abdurrahman ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Melihat seorang yang sedang mandi karena derayan angin yang kemudian membuka pintu dan terlihatlah oleh dia seorang wanita yang sedang mandi. Kemudian karena rasa takutnya Sa'labah akan dosa yang begitu besar menurut dia, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan tentu ini dosa besar Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia mengasingkan dirinya. Bayangkan, melihat orang mandi umur belasan tahun, karena rasa takutnya kemudian dia mengasingkan diri. Ini kadang ada orang lihat mandi bukan malah pergi. Wah. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian Nabi mencari Sa'labah karena dia mengasingkan diri. Ia kemudian bertanya kepada Abu Bakar dan Salman Al-Farisi. Ia kemudian bertanya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana Sa'labah? Ada yang melihat Sa'labah bin Abdurrahman. Sudah beberapa hari ia tak pernah kembali. Kemudian tak ada yang melihat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemana Sa'labah ini, kemana Sa'labah pergi. Kemudian Nabi mendapat wahyu. Nabi mendapat wahyu bahwasanya Sa'labah berada di sebuah bukit. Kemudian itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu an dan Salman Al-Farisi pergi mencari Sa'labah. Tahu nggak Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Kemudian Umar dan Salman Al-Farisi bertemu dengan seorang pengembala kambing, yang mana pengembala kambing ini bercerita ada seorang pemuda yang setiap turun matanya berderai air mata. Kemudian dia takut dengan manusia. Dia hanya mengambil segelas susu dan kemudian lari lagi ke atas bukit seolah-olah dia takut dengan manusia. Kemudian ditunggulah Sa'labah ini kemudian turun dari bukit, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, turun dari bukit. Kemudian Umar menyapa, "Wahai Sa'labah." Kaget Sa'labah. "Apa yang kalian kerjakan ke sini?" "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu." "Aku malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku penuh dosa dan aku malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kesalahanku ini saya khawatir akan turun wahyu yang menceritakan tentang dosaku." Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dibawalah Sa'labah ini bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa bertemu dengan Nabi Sa'labah. Kemudian Nabi bertanya, "Apa yang membuat engkau menghindar dan menjauh?" "Ya Rasulullah, dosaku begitu banyak dan aku malu kepada Allah. Aku takut kepada Allah." Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Sa'labah jatuh sakit dan kemudian dipersilahkan untuk istirahat. Kemudian Nabi datang. Nabi datang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, memangku kepala Sa'labah ke pahanya, ke pahanya. Dipangku ke pahanya, kemudian Sa'labah menyingkirkan kepalanya. Bayangkan, mau diangkat kepalanya ke Nabi, siapapun mesti suka kan gitu. Tapi Sa'labah menyingkirkan kepalanya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau menyingkirkan kepalamu?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Ya Nabi, kepala ini tak cocok berada di pangkuanmu yang suci dan mulia." "Kenapa?" "Karena saya penuh dengan dosa." Hanya gara-gara tanpa sengaja melihat orang yang mandi, wanita mandi. Diangkat lagi, menyingkir lagi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lama dari itu Sa'labah pun meninggal dunia, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dihantarkan. Selepas dari itu meninggalkan kuburannya, Nabi berjalan sambil berjinjit-jinjit. Kemudian sahabat merasa kebingungan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berjalan sambil berjinjit-jinjit?" Kemudian Nabi menjawab, "Apakah kalian tak mengetahui makam ini penuh dengan para malaikat yang turun menyaksikan Sa'labah bin Abdurrahman. Malaikat turun menyaksikan
orang yang begitu takut dengan dosanya. Nabi jalannya jinjit-jinjit, Pak. Saking penuhnya daerah pemakaman tersebut, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan Pak Bu rahimani wa rahimakumullah, ada seorang pemuda. Ingat Pak ya, pemuda itu cenderung, mohon maaf, tidak semua, cenderung masa mudanya dihabiskan untuk senang-senang, kan gitu Pak. Tapi seorang pemuda ini hanya karena satu dosanya, kemudian ia menangis lama sekali, dan kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah menyesali semua dosa dan perbuatannya. Dan coba perlihatkan di akhir hayatnya, tak hanya manusia yang menyaksikannya, bahkan para malaikat juga ikut andil dalam menyaksikan Sa'labah bin Abdurrahman, sahabat Nabi yang sangat luar biasa, atas merasa salah dengan dosa yang ia miliki. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau sahabat Nabi aja seperti ini, kan begitu mau saya. Buat satu dosa taubatnya luar biasa. Ini kadangkala kita Bapak Ibu, bismillah, hari ini tobat. Tobat, besok ulang lagi, kan gitu. Tobat, besok ulang lagi. Nah, ini bukan taubatan nasuha namanya. Taubat ecek-ecek, tahu ecek-ecek Pak. Nah, kalau orang Medan bilang ecek-ecek. Ecek-ecek itu pura-pura, ya. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kalau mau jadi penghuni surga, tentu surga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah bukan perkara yang mudah untuk kita dapat. Betul? Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita terus memantaskan diri kita untuk menjadi insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata terlambat untuk yang namanya memulai kebaikan. Betul Pak? Tak ada kata terlambat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah untuk memulai yang namanya kebaikan. Selagi itu baik, jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Cukuplah Allah sebaik penilai kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak ibu kemudian mengganti jilbab hanya gara-gara warnanya tidak matching, kata tetangga. Tidak matching ini, matching kok matching sih? Apa sih namanya? Ah itulah. Berapa banyak Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah kita mengganti pakaian kita karena dianggap wah ini terlalu jelek. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, cukuplah Allah sebaik-baik penilai untuk diri kita Bapak Ibu. Manusia itu selamanya akan mencari dan mendapatkan kesalahan kita. Betul? Bahkan mencari-cari kesalahan kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada sepasang suami istri yang baru beli keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Pasangan suami istri ini beli keledai, dinaikin, ditumpahin berdua melewati sebuah perkampungan yang ramai orang. Orang lihat, keledai kan kecil Pak Bu. Orang lihat, kemudian orang protes. Keledai kecil kok ditumpai wong loro. Pora mesake yo. Ini suami istri dengar. Akhirnya dirubah. Yang naik istrinya, yang nuntun suaminya. Lewat di perkampungan. Kira-kira orang protes nggak? Apa katanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Suami kok takut kalau istri. Karena dengar Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka rubah. Yang naik suami, yang nuntun orang masih protes. Suami kok rasayang karo istri. Karena dengar, akhirnya dirubah. Punya keledai dituntun berdua. Orang protes nggak? Wah, kok on tenan yo. Duwe keledai kok ora ditumpahi. Betul Bu? Maka selama itulah manusia akan terus mencari celah dalam hidup kita. Manusia akan terus memprotes apapun yang kita lakukan, bahkan walaupun itu
kebaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka cukupkan Allah sebaik-baik penilai kita. Selama itu hal yang baik, maka teruslah kita kerjakan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu hal yang buruk, tentu kita menerima nasihat tersebut. Jangan sampai nolak nasihat, Pak, Bu. Karena orang nolak nasihat, itu namanya sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Apa tuh? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang kalau sudah nolak kebenaran mesti ngerendahin orang lain. Percaya nggak, Pak? Mas, ku udung ngono. Alah kowe gitu apa? Itu udah ngerendahin orang lain nggak, Bu? Maka dia otomatis. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi apa? Tuh kan? Ini saya lihat banyak yang bawa buku emang ya. Ini nuntut ilmu, tapi mungkin karena cerdasan intelektualnya di atas rata-rata kan gitu, Pak ya. Maka tak perlu bawa buku kan gitu kan. Maka kan qayyid suyudaka bil hibali wathiqatin. Apa tuh, Pak? Kalau berburu itu ya bawa peralatan, Pak. Mana ada orang berburu kijang kemudian dia tangan kosong? Ada, Pak? Nggak pakai sepatu dia? Nggak ada. Mesti dia bawa parang, panah, tali. Sama nuntut ilmu, Pak. Qayyid suyudaka bil hibali wathiqatin. Nuntut ilmu ya bawa buku bawa bolpen Wah, saya tak rekam, Ustaz. Silakan, asalkan setelah dari sini jangan dihapus. Wah, pedak memori nih, hapus. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, akan dicatat. Yang pertama tadi adalah apa? Iman dan amal saleh. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga adalah bersedekah antara lapang dan sempit. Yang keempat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus kita tanamkan, kalau mau ngapa-ngapain buat salah, selalu ada Allah yang mengawasi. Selalu Allah ada yang melihat kita. Maka kalau mau tahu, Pak, siapa jenengan ini sebenarnya, gampang, Pak, Bu rahimani wa rahimakumullah. Siapa ibu sebenarnya, itu gampang untuk melihatnya. Lihatlah diri kita ketika sendirian, ketika nggak ada orang lain. Karena dirimu yang sebenarnya adalah ketika dirimu sendirian tanpa ada orang lain melihatmu. Itulah jenengan sebenarnya. Jenengan dalam sebuah kamar, di kamar tersebut ada wifi. Satu detik bisa mendownload 100 giga besarnya. Artinya kan cepat, Pak ya. Kemudian ada makanan pilihan-pilihan, ada yang nikmat-nikmat. Nah, kira-kira dihabiskan untuk dunia tadi, atau kemudian jenengan mengambil Al-Quran membacanya, atau kemudian kita melaksanakan sholat. Maka diri kita yang sebenarnya adalah diri kita ketika sendiri. Kalau sendiri tetap taat, maka insya Allah kita orang yang soleh kan gitu, Pak. Kalau sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak melakukan hal-hal yang dilarang, maka kita insya Allah bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu telah menunjukkan pukul 7:02. Biasanya kalau lebih sedikit nanti jamaah mulai gelisah. Katanya sampai jam 7. Nah, ini saya mau ke pasar nggak bisa nanti, kan gitu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena saya yakin hari ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain, maka kita cukupkan silaturahim kita pada pagi hari ini. Dan semoga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari tak keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga. Jangan sampai begitu keluar dari masjid ini blank meneh. Artinya rain tu apa-apa. Nah, maka Pak Bu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa dan khilaf kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, memberkahi segala urusan kita, keluarga kita, rizki kita, anak kita, pendidikan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuatkan azam kita, tekad kita untuk terus mengabdi kepada Allah dan menjadi sebaik-baik insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.